Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari dan waktu yang indah ini, kami tetap dipelihara Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami bisa mengerjakan seluruh aktivitas kami. Tentu kami tahu ini adalah kemurahan Tuhan, ini adalah perlindungan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan terus menyatakan perlindungannya, penyertaannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui firman-Mu sebentar akan menjadi jawaban di dalam hidup kami akan kehadiran-Mu, akan kuasa-Mu yang nyata dan terbukti bagi kami yang percaya kepada-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9, 10 dan 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9, 10 dan 11. Saudara, ikuti saja firman Tuhan yang ada di dalam kitab saudara, dan saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Judul khotbah saya dalam konteks ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah janjinya datang ke dunia, janjinya juga akan naik ke surga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus naik ke surga, semua kisah ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana adanya janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan kepada kita. Berbicara tentang janji Tuhan, khususnya dalam kehadiran Tuhan Yesus, itu sudah memiliki proses yang lama dicatat di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, bagaimana Yesus Sang Raja Damai akan lahir melalui perawan seorang Maria. Dan dia sudah dinubuatkan juga tentang akan kehidupan-kehidupannya. Dan itu telah digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana janji itu terrealisasi. Dan bukan saja hanya janji kelahiran Yesus, tetapi bagaimana Yesus dalam proses kehidupannya hingga dia melayani,
mati, bahkan kita sudah merayakan kemarin kebangkitannya dari antara orang mati. Dan pada kesempatan ini, janji yang akan kita rayakan, kalau saya boleh katakan janji keempat. Kelahirannya adalah janji pertama, kematiannya adalah janji kedua, kebangkitannya dari antara orang mati adalah janji ketiga, dan kenaikannya adalah janji keempat. Dan ada satu janji nanti yang kita akan bersama-sama tunggu dan nantikan untuk kita miliki. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah makanya firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 tadi dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini adalah suatu pernyataan Alkitab bahwa janji Yesus akan naik ke surga itu betul-betul disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya melihat langsung dia terangkat, disaksikan artinya dilihat oleh mereka, yaitu murid-muridnya, sampai Yesus naik dan naik terus ke surga hingga awan menutupinya dari pandangan mereka. Artinya mereka tidak melihat lagi sampai di mana Yesus tertutup oleh awan. Saudara, kalau saya mungkin waktu itu melihat proses terjadinya itu, waduh, begitu bangganya. Karena belum pernah ada kisah sosok pribadi yang bisa menyatakan dirinya seperti itu, disaksikan oleh banyak orang lagi dari 12 murid-muridnya. Disaksikan oleh mata mereka, dia pelan-pelan naik ke surga hingga awan menutupinya. Saudara, ini menjamin kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi ragu. Adapun Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang sudah menggenapi janjinya bahwa Dia sudah naik ke surga. Dia sudah terangkat ke surga. Dia disaksikan oleh para murid-muridnya hingga awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, sukacita yang sangat luar biasa bahwa poin yang keempat tadi saya katakan, janji yang keempat, tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, tentang terangkatnya Yesus ke surga adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Karena kenapa saudara? Kalau kita lihat kisah di dalam Alkitab, berbicara tentang lahir, semua ada namanya manusia lahir. Berbicara tentang mati, semua ada, manusia pasti mati. Berbicara tentang bangkit dari antara orang mati, saudara, di Alkitab ada juga orang bangkit dari antara orang mati. Salah satunya Lazarus. Dan sekarang ini banyak orang mendengar tentang kebangkitan dari antara orang mati itu bukan lagi sesuatu yang aneh, saudara. Karena kenapa? Banyak orang sekarang ini di media sosial dan kesaksian-kesaksian mereka, oh ada orang mati yang disebut dengan mati suri. Dia mati sampai berapa hari, bangkit lagi. Ada juga katanya, tapi ini katanya, kita lihat di media sosial ada juga, dia sudah sempat dikubur lalu bangkit lagi. Saudara, ini adalah sebuah fenomena yang sedang berkembang sekarang. Tetapi saudara, saya belum pernah melihat manusia lahir, manusia mati, manusia bangkit dari kubur, dari kematian, lalu dia naik ke surga. Ini bagian penting. Inilah janji yang hendak kita mau miliki dan renungkan, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menepati janjinya bahwa Dia akan naik ke surga. Saudara, realita
kesaksian yang dilihat oleh muridnya ini bahwa Yesus naik ke surga itu bukan sekedar pemahaman saat mereka melihat itu baru terjadi. Sebab sebelum-sebelumnya Yesus sudah berjanji dan memberitahukan dia akan bangkit dan naik ke surga. Jadi ini janji Yesus bukan sekedar janji-janji tong kosong nyari bunyinya. Dia membuktikannya. Dia pernah berbicara untuk berjanji, tapi dia juga membuktikannya bahwa dia naik ke surga. Saudara, jikalau janji-janji yang sudah banyak ini dibuktikan oleh Yesus kepada kita, dan kita percaya akan janji itu, maka saya yakin dan percaya janji-janji yang lainnya apapun yang Yesus berikan kepada saudara dan saya, janjinya untuk memelihara, janjinya untuk melindungi, janjinya untuk menjaga kita, janjinya untuk memberkati kita, itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Hanya saja sejauh mana kita berpegang kepada janjinya. Hanya saja sejauh mana kita berpegang teguh setia kepada janji-janjinya. Jangan karena kita lemah, lalu kita hilang harapan akan janji Tuhan. Saudara, mari kita berpegang kepada janji Yesus, di mana dia sudah naik terangkat ke surga. Ketika Yesus naik terangkat ke surga, saudara, dikatakan di dalam ayat 9 itu, saat mereka menyaksikan Yesus naik hingga awan menutupi dari pandangan mereka, ayat 10, mari kita baca ayat 10, saudara. Apa kata firman Tuhan? Ketika mereka sedang menatap ke langit, saudara lihat, dikala Yesus naik, ya, lalu awan menutupi. Di saat yang sama juga ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, waktu Yesus naik itu, apa kalimat berikut saudara katakan? Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ketika mereka melihat ke atas, akhirnya tiba-tiba datang dua orang berdiri berpakaian putih dekat mereka. Saudara, berpakaian putih itu dengan tiba-tiba seperti itu saya yakin itu adalah malaikat. Karena kenapa? Mereka tidak tahu dan tidak mengenal siapa itu. Berpakaian putih dekat mereka. Jadi mereka lihatnya bukan di atas, tapi sudah dekat mereka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka. Artinya kedua orang yang berpakaian putih dekat mereka itu berkata kepada mereka. Apa kata mereka, saudara? Dikatakan begini, ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, malaikat, wow, saya boleh katakan karena Yesus itu adalah Tuhan kita, ini malaikat adalah malaikat yang diutus oleh Yesus. Malaikat yang selama ini di mana Yesus pernah bisa perintahkan. Saudara, malaikat itu adalah malaikat dibawa kekuasaan oleh Yesus. Dan dia kirim dua malaikat dan berbicara mengenai, lihat saudara, mengenai terangkatnya Yesus naik ke surga. Dan mengenai apa kelak kemudian yang terjadi. Karena dikatakan di sana, saudara, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Wow, saudara, ya terang aja pasti melihat. Itu kata malaikat, saudara. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Dan dikatakan, Yesus ini, malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Lihat, jadi malaikat meneguhkan bukti-bukti bahwa Yesus ini
yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Apa pesannya saudara? Akan datang kembali dengan cara yang sama. Lihat, akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi Yesus saudara, oleh pernyataan malaikat, suatu kelak, dan inilah janji yang kelima yang masih kita nanti-nantikan. Janji yang kita tunggu-tunggu. Janji di mana datang Tuhan Yesus kedua kali di akhir zaman. Akhir dari segala sesuatunya. Dia katakan, akan datang kembali. Yesus itu akan datang kembali saudara. Dengan cara apa? Dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi jikalau Yesus naik ke surga mereka lihat, maka dikatakan dengan cara naik ke surga itu seperti itulah juga nanti Yesus datang dari surga. Saudara perhatikan, di dalam ayat 11 ini kita akan pahami setelah Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang kita perlu pegang, bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi artinya saudara, kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa Yesus sudah naik ke surga lalu sudah selesai. Tidak cukup kita hanya merayakan bahwa Yesus sudah naik ke surga lalu iman kita selesai. Tapi ada satu hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita mengiring Yesus, yaitu janji terakhir yang mana itu akan digenapi, yaitu adalah bahwa kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya, kita semua jemaat gereja sidang jemaat Allah menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali turun dari surga seperti mereka melihat. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jikalau ini yang akan terjadi nanti di dalam penanti-nantian kita, maka artinya kita harus siap-siap. Kita harus siapkan bagaimana kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ini bagian yang penting yang harus kita isi di dalam kehidupan kita. Bagaimana sepanjang hidup kita saudara mengisi iman pengharapan kita, keyakinan kita, bahwa ingatlah, hidup kita tidak akan sia-sia di dunia ini mengiring Yesus. Akan ada waktunya, akan tiba saatnya bahwa kita, orang yang percaya, akan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Wow, haleluya. Mari coba kita lihat saudara, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 62. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 62. Coba kita lihat saudara, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-62. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Saudara, dikatakan, dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Wow, dari ayat ini boleh kita pahami bahwa ternyata Yesus itu naik ke surga adalah menepati, melakukan tugasnya untuk kembali ke tempat dia semula berada, ke tempat dia sebelumnya berada. Jadi Yesus itu datang dari surga saudara. Dan setelah dia menunaikan tugas pelayanan pemberitaan Injil kerajaan surga, keselamatan di dalam Yesus,
beriman kepada Dia, kita percaya ada hidup kekal, berjalan sesuai dengan kebenaran menurut Tuhan Yesus, maka saudara, Dia naik ke surga. Itu sebenarnya, kalau saya boleh katakan, di era sekarang ini ada yang namanya pulang kampung, ya. Lagi saudara-saudara kita Islam sekarang lagi berupaya untuk pulang kampung. Kalau saya boleh katakan, Yesus itu naik ke surga, saudara. Dia sama seperti bahasa, ya kalau saya bahasakan, dia pulang kampung. Pulang kampung kemana, saudara? Dia kembali ke surga. Dia kembali ke surga. Karena memang dia datang dari surga. Dia datang dari surga, dia turun dari surga, dan dia juga kembali ke surga. Dan dikatakan, jikalau kamu sudah melihat dia, itu harus kamu pahami, ketika kamu melihat dia naik ke surga, sebenarnya dia naik itu untuk kembali ke tempat dia semula. Untuk kembali di mana dia sebelumnya berada. Dia sebelumnya sudah di sana. Dia tadinya adalah Allah yang Maha Tinggi itu, datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Surga, di mana ada kasih karunia. Injil Kerajaan Surga adalah kepastian bagaimana orang percaya, manusia yang percaya, siapapun saudara yang percaya, bahwa Yesus jaminan kita untuk bisa masuk, naik ke surga, memiliki hidup yang kekal. Tidak ada yang menjamin saudara hidup kekal selain hanya Yesus. Dialah yang sudah membuktikan. Dialah yang sudah nyata naik ke surga. Apalagi ketika kita lihat dia mati dulu. Saudara, tidak ada manusia naik ke surga tapi sebelumnya dia mati. Henok, saudara, dia nggak mati, terangkat. Kita tidak tahu terangkatnya dia disediakan di tempat, apakah di tempat surga keberapa gitu. Musa, dia hanya sempat mati, saudara. Tapi prosesnya ada penjelasan, sebagian kecil ayat firman Tuhan katakan dia akhirnya diangkat. Tapi yang lebih jelas, saudara, Elia, dia disaksikan terangkat, tapi Elia tidak sempat mati, tidak pernah mati. Namun Yesus, dia mati dan dia bangkit, dia naik ke surga. Apa maksudnya? Bahwa manusia yang berdosa akan mati, saudara. Tetapi ketika Yesus membuktikan dia mati, bangkit, naik ke surga, inilah jalan kebenaran itu. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu membuktikan bahwa dia hidup naik ke surga. Real, dia sudah ada di surga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam pernyataan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 62 yang berkata, dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat dia di mana ia sebelumnya berada, maka itu menjelaskan bahwa Yesus sudah ada di surga. Tujuannya untuk apa, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Mari coba kita lihat, bukan hanya sekedar naik, ada tugas pekerjaan yang dilakukan. Yang saya mau katakan tadi berbeda dengan Henok, berbeda dengan Elia, berbeda dengan Musa. Tapi pekerjaan Yesus datang ke dunia ini, yang mana dia datang dari surga sebelumnya, di mana dia tempat sebelumnya, di mana dia ada sebelumnya, ada tugas tujuan pokok utama, saudara. Mari coba kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, saudara. Mungkin saya akan bacakan ayat yang ke-6, 7, dan 9. Kalau boleh diizinkan saya akan bacakan, dan
saya uraikan nanti ke ayat-ayat sebelumnya. Tapi saya bacakan mungkin dari ayat yang ke-6. Dikatakan begini, Efesus pasal yang ke-4 ayat ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Kata ayat 6 itu dikatakan satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah dan Bapa dari semua itu menjelaskan keberadaan Yesus sebelumnya. Dia adalah Allah. Dia adalah Bapa. Apa artinya Bapa? Sumber, sang awal. Yang kita tidak bisa mampu melihat dia yang maha besar. Yang tidak bisa kita dekat dengan dia karena dia lebih besar dari segala ciptaannya. Lebih panas dari api. Lebih besar dari segalanya. Tidak bisa satu orang pun yang bisa menyamakan Allah Bapa sang sumber itu dengan bentuk-bentuk materi yang lainnya. Dia Allah yang di atas semua. Dan oleh semua. Dan di dalam semua. Semua yang ada dari semua yang kita lihat, dari semua apa yang kita tahu, saudara, bersumber dari Dia. Dialah sumbernya. Kalaupun ada teori-teori alam semesta ini, katanya pecahan ini dari puing-puing, dari apalah itu nama, saudara, itu hanya teori manusia. Tetapi Alkitab menjawab, semua yang ada, di atas semua apapun yang kita tahu, Allah lah di atas semuanya. Dari Dialah sumbernya. Tetapi lihat di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing yang telah dianugerahkan kasih karunia untuk menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, Allah yang adalah sumber itu telah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus. Diberikan kasih karunia, kesempatan untuk kita supaya suatu kelak kita ciptaannya ini ada bersama Dia, bersama dengan Sang Pencipta itu yang menciptakan saudara dan saya. Tujuannya untuk kamu, saudara, mari kita lihat ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas. Kata Nas itu artinya diangkat pada ayat-ayat sebelumnya di dalam perjanjian lama. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, kata ketika Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tahukah saudara maksudnya tawanan-tawanan ini adalah orang-orang yang mati dari sejak Adam. Manusia jatuh dalam dosa. Mereka yang mati dari sejak Adam sampai Yesus, itu mereka yang benar-benar sesuai dengan kebenaran hukum kasih, sesuai dengan hukum hati nurani, yang sesuai dengan hukum hati nurani ini maksudnya hukum hati yang benar-benar dari Tuhan, kebenaran. Hukum yang kedua hukum Taurat, yang sesuai dengan hukum-hukum Taurat, di mana ada 10 hukum Taurat kita tahu, jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung, kuduskan hari Sabat, kita harus menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Mereka-mereka yang mati atas dasar hukum ini sampai zaman Yesus, jikalau mereka sesuai dengan hukum, mereka yang tertawan ini akan diangkat, ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka yang tidak sesuai dengan hukum itu akan ditempatkan di tempat sementara pembinasaan suatu kelak kepada orang-orang yang durhaka, jahat, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara, itulah sebabnya fungsi tujuan Yesus mati. Dia mati untuk membuktikan mengalahkan maut. Siapa yang mati di dalam kebenaran,
yang selama ini sesuai dengan hukum hati nurani yang dari Tuhan dan hukum Taurat, maka mereka dilepaskan dari tawanan. Dan kepada kita juga pun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena Yesus, sekalipun suatu kelak kita akan mati, dalam kematian kita, maka dikatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena kita sudah bersama dengan Yesus. Saudara, ini tujuan yang utama yang kita mau pahami. Apa maksud dan tujuan kenaikan Yesus? Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-8, saudara, demikian ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Yesus turun ke dalam bumi, dia juga yang naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus ini bukan naik di tempat langit pertama, langit kedua, surga kedua, ketiga, keempatnya, saudara. Dia adalah Tuhan Allah kita di atas segala galanya. Saudara yang di dalam Tuhan, betapa indahnya suatu kelak kalau kita bersama dengan Dia. Jadi kenaikan itu membuktikan bahwa suatu kelak, saudara, kita akan dinaikkan bersama dengan Dia. Kita akan dibawa ke langitnya Tuhan. Kita akan dibawa ke surganya Tuhan. Tentu itulah goal ending daripada iman kita. Itulah yang kita nanti-nantikan. Sehingga selama kita di dunia ini berjalan, mari kita bersiap-siap dengan berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Suatu kelak kalau Tuhan Yesus, saudara, datang, maka ingatlah, engkau dan saya akan bersama dengan Dia. Betapa indahnya kita, saudara, di surga, tempat mulia itu. Saudara, kapan-kapan kita akan belajar seperti apa sih dan keadaan nuansa di surga itu. Indah dan luar biasa. Bahasa teologis yang selama ini saya tangkap, yang saya coba ungkapkan, pemahaman tentang nuansa dan perasaan di surga itu seperti ini, saudara. Dikatakan begini. Kira-kira apa yang kamu rasakan yang paling enak, paling indah? Ya, paling enak, paling indah. Apa yang kamu rasakan paling dan dari yang kamu tahu yang paling indah, paling enak, paling bahagia selama kamu di dunia ini? Jikalau ada yang kamu temukan sesuatu yang paling indah, paling enak, paling bahagia di dunia ini, saudara, secara teologis dijelaskan begini untuk memahami surga. Jauh lebih dari itu yang kamu rasakan itu. Jauh, masih jauh lebih dari itu. Demikianlah bahagianya, enaknya, indahnya di dalam kerajaan surga. Karena, saudara, tidak ada yang bisa membahasakan bahasa-bahasa perasaan manusia di dunia ini tentang keindahan, kebaikan, kebahagiaan, kesenangan yang ada di surga sekarang. Sebab apa? Kita ada di bumi, kita ada di alam materi, kita ada di tempat dunia yang mana ada suka dan duka. Kalaupun ada suka, saudara, suka yang indah, kebahagiaan itu tidak sebanding dengan apa yang ada di surga. Artinya, saudara, siapapun kita, siapapun saudara, siapapun yang mendengar khotbah ini, apapun keindahan, kebahagiaan, sukacita yang kau miliki, entah itu jabatan, harta, kekayaan, ataukah itu mungkin rekening bankmu membuat engkau bahagia, saudara, ingat, jauh lebih dari itu kebahagiaan yang akan kita miliki di surga. Tetapi saya mau katakan dan saya mau akhiri firman Tuhan. Hanya di dalam Yesuslah kita akan memiliki jaminan kepastian hidup kekal. Pesan saya, di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus kita naik ke surga, biarlah kita terus berpegang bahwa Yesus yang berjanji, Dia yang sudah turun dari surga, lahir, mati, dan bangkit, Dia sudah naik, saudara. Tapi Dia juga yang berjanji akan datang dari surga untuk menjemput saudara, dan kita suatu kelak akan diangkat, di mana kita akan dibawa ke tempat Dia. Biarlah janji-janji ini kita pegang terus. Apapun yang kau kerjakan,
Apapun yang kau lakukan, dimanapun yang kau berada, peganglah, milikilah, teguhkanlah hatimu tentang bahwa suatu kelak ada satu pesan janji yang belum kita temukan, belum kita dapatkan, yaitu Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Nanti kita akan bahas saudara tentang tema Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, sehingga kita tahu apa yang perlu kita persiapkan. Dan suatu kelak juga kita akan bahas tentang apa yang terjadi nanti di surga. Tapi menurut saya terlalu jauh kita bahas itu, karena kenapa? Tinggal kita menunggu nanti kelak di surga. Tapi nggak apa-apa, apa kata Alkitab, kita coba belajar. Oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan saya di hari kenaikan ini, biarlah saudara dan saya sungguh-sungguh terus setia dan taat kepada Dia yang sudah mengaruniakan kasih karunia keselamatan hidup kekal bagi kita. Berpeganglah terus, setialah terus, beribadahlah, berdoalah, bacalah firman Tuhan. Mari kita lakukan hal yang baik, berkenan, yang kudus seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan, supaya kita kelak hidup bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Saya akan akhiri firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang pesan firman Tuhan mengenai Yesus yang sudah naik ke surga. Tuhan, begitu nyata, real Engkau disaksikan oleh murid-murid-Mu. Engkau dilihat terangkat naik perlahan-lahan sampai ditutupi oleh awan. Dan ada janji yang Engkau suruh perintahkan melalui malaikat-Mu, bahwa Yesus yang naik ke surga ini, Dia juga akan datang kelak kedua kali. Kami menunggu dan menantikan Engkau Tuhan. Tolong Bapa, kiranya Engkau menguatkan kami, membuat kami setia, membuat kami di dalam kasih karunia-Mu, supaya kami berpegang kepadamu Tuhan. Teguh berpegang kepadamu, berpegang iman kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.